Pernahkah Anda merasa hidup berjalan begitu berat? Seolah-olah beban yang Anda pikul tak lagi mampu Anda tahan. Hingga Anda mulai bertanya-tanya, mengapa doa terasa lambat terkabul dan mengapa masalah justru datang bergelombang padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga. Di tengah kelelahan itu, Anda mungkin lupa bahwa ada satu kunci rahasia yang Allah sendiri sebut sebagai pembuka segala pintu kebaikan, penghapus segala penarik malapetaka, serta penarik rizki dari arah yang bahkan tidak pernah Anda sangka. Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa besar. Sebuah amalan ringan, namun diam-diam mampu mengubah gelap menjadi terang, sempit menjadi lapang, sulit menjadi mudah, sedih menjadi tenang, dan takut menjadi yakin. Dan rahasianya adalah istighfar. Sebuah permohonan pengampunan yang sesungguhnya bukan sekedar ucapan, namun sebuah perjalanan yang menuntun hati kembali pulang kepada Allah. Dan ketika hati kembali pulang, maka seluruh pintu-pintu kemudahan pun ikut terbuka. Mengapa istighfar menjadi rahasia terbesar dalam hidup seorang mukmin? Istighfar bukan sekedar ucapan maaf kepada Allah, tetapi merupakan jalan pulang bagi jiwa yang tersesat, pelekat pada hati yang tercerai, sekaligus penyembuh luka yang tidak pernah terlihat oleh manusia lain. Dan ketika seseorang menyadarinya dengan penuh kesadaran, maka hatinya mulai dibersihkan dari kotoran-kotoran yang selama ini menghalanginya melihat keindahan takdir Allah. Dan sebagaimana udara yang jernih mampu memantulkan cahaya, demikian pula hati yang dibersihkan dengan istighfar mampu menangkap sinyal-sinyal petunjuk dari Allah dengan lebih terang. Istighfar adalah kunci yang Allah letakkan dalam genggaman setiap hamba agar mereka tidak pernah benar-benar tersesat. Sebab selama bibir, hati dan jiwa masih dapat berkata, Astaghfirullah, selama itu pula Allah membuka kesempatan untuk kembali memulai dari awal. Dalam hidup ini, manusia sering merasa masalahnya terlalu besar, beban terlalu berat, dan jalan keluar terlalu jauh. Padahal, terkadang yang membuat perjalanan terasa gelap bukan karena masalah yang besar, tetapi karena hati yang tertutup debu dosa sehingga cahaya Allah sulit menembusnya. Dan istighfar adalah cara paling cepat untuk meniup debu itu hingga hilang dan cahaya kembali masuk. Ketika seseorang beristighfar, ia sebenarnya sedang membongkar penghalang-penghalang rizki, menghapus penutup-penutup keberkahan, dan membasuh noda-noda yang membuat hidup terasa sempit. Karena dosa bukan hanya catatan buruk, tetapi juga belenggu yang menahan laju kehidupan. Dan istighfar adalah kunci yang melepaskan belenggu itu. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa gelisah seringkali bukan karena masalah luar, tetapi karena hati tidak mendapatkan ketenangan dari Allah. Dan ketenangan itu tidak akan pernah datang kepada hati yang masih penuh noda, namun akan datang dengan deras kepada hati yang lembut dan bersih melalui istighfar. Istighfar bukan hanya amalan setelah melakukan kesalahan, tetapi amalan untuk menjaga diri agar tetap berada dalam lindungan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW, manusia paling suci saja beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali sehari. Bukan karena beliau berdosa, tetapi untuk mengajarkan kepada kita bahwa istighfar adalah sumber kekuatan rohani. Ketika seseorang mengucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh, ia sebenarnya sedang mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Dan pengakuan inilah yang membuat Allah memberi kekuatan baru. Karena Allah mencintai hamba yang tidak sombong dan tidak merasa mampu menyelesaikan hidupnya sendiri. Di antara rahasia besar istighfar adalah bahwa ia tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengundang karunia-karunia Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, istighfar mendatangkan hujan, memperbanyak harta, melimpahkan anak-anak yang soleh, membuka keberkahan bumi, serta mengalirkan rizki dari tempat yang bahkan tidak pernah diperkirakan oleh akal manusia. Istighfar mengajarkan bahwa manusia tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan itu bukan untuk diratapi, tetapi untuk disucikan kembali dengan kembali kepada Allah. Sebab Allah tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna, Allah hanya meminta mereka kembali. Ketika seseorang lelah, bingung, dan hampir menyerah, maka istighfar mampu menjadi penyemangat yang menenangkan, karena ia menyadarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah.
Dan setiap kali seseorang meminta ampun, ia sebenarnya sedang meminta Allah turun tangan menyelesaikan hal yang ia tidak mampu lagi tangani. Dengan istighfar, seseorang belajar bahwa hidup tidak harus ditanggung sendiri, karena ada Allah yang selalu siap memaafkan, menerima, dan melihat jeritan hati yang tidak terdengar oleh manusia lain. Dan selama ada istighfar, maka tidak ada istilah terlambat dalam hidup seorang mukmin. Istighfar adalah bukti cinta Allah kepada manusia, karena Dia memberikan sebuah amalan yang mudah, ringan, dapat diucapkan kapan saja, tidak butuh syarat rumit, tidak perlu tempat khusus, namun pahalanya tak terhitung dan manfaatnya tak terhingga, sehingga siapapun dapat kembali kepadanya, bahkan dalam kondisi paling lemah sekalipun. Setiap kalimat istighfar memperbaiki sesuatu di dalam diri, memperhalus hati, menurunkan ego, melembutkan jiwa, hingga seseorang yang tadinya keras dan mudah marah berubah menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah menerima takdir. Karena Allah memberikan kelembutan kepada hati yang sering memohon ampun. Istighfar bukan hanya penyelamat akhirat, tetapi juga penyelamat dunia. Sebab banyak kesulitan hidup sebenarnya adalah konsekuensi dari dosa yang tidak disadari. Dan ketika pintu istighfar dibuka, maka pintu kemudahan pun ikut terbuka. Allah tidak butuh istighfar kita, tetapi kita yang membutuhkan rahmat-Nya. Dan istighfar adalah cara tercepat untuk mendekat kepada rahmat itu. Sebab Allah sendiri berjanji, mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dan janji Allah tidak pernah sia-sia. Dan inilah mengapa istighfar disebut rahasia besar, karena ia mampu melakukan perubahan yang bahkan manusia tidak sangka. Perubahan yang datang dari arah yang tidak pernah dipikirkan. Perubahan yang hanya mungkin terjadi ketika Allah turun tangan. Dan semua itu dimulai dari kalimat sederhana, Astaghfirullah. Istighfar adalah amalan yang sering kita ucapkan tanpa benar-benar kita rasapi. Dan karena terlalu sering diucapkan, banyak orang menganggapnya biasa saja. Padahal di balik kesederhanaannya terdapat kekuatan dahsyat yang mampu mengubah hidup seseorang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Banyak orang mencari solusi hidup melalui berbagai jalan, mulai dari bekerja lebih keras, mencari teman uang, pergi ke ahli motivasi, hingga mencari pelarian untuk meredakan stres. Tetapi mereka lupa bahwa salah satu kunci terbesar perubahan justru berada di ujung lidah mereka, yaitu istighfar yang dilakukan dengan hati penuh ketundukan. Ketika seseorang mengucapkan istighfar, ia sebenarnya sedang membuka pintu-pintu langit agar rahmat Allah turun. Dan rahmat itu bisa berupa ketenangan hati, kelancaran rizki, kesehatan, atau dihilangkannya musibah yang tidak ia ketahui. Banyak kisah dalam sejarah di mana istighfar menjadi penyebab datangnya keberkahan besar. Mulai dari hujan yang tak kunjung turun, hingga akhirnya Allah turunkan karena kaum tersebut beristighfar bersama-sama. Hingga seseorang yang hidupnya sempit berubah lapang hanya karena memperbanyak istighfar setiap hari. Istighfar adalah penolong bagi mereka yang merasa hidupnya tidak bergerak maju. Karena dosa yang menumpuk dapat menutup jalan kehidupan. Dan istighfar membuka kembali jalan itu. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, dan seringkali kesalahan itu tidak langsung terasa akibatnya. Namun perlahan akan mengendap menjadi beban batin, beban pikiran, dan beban hidup. Dan istighfar bekerja seperti air yang membasuh noda tersebut sehingga hati kembali ringan. Ada orang yang merasa rezekinya seret padahal kerjanya sudah maksimal. Namun ia lupa bahwa dosa yang belum ia bersihkan dapat membuat pintu rezeki tertutup rapat. Dan istighfar adalah kunci yang membuka pintu itu kembali. Begitu pula seseorang yang hidupnya penuh konflik, baik dalam rumah tangga, pekerjaan maupun hubungan sosial. Seringkali masalah itu muncul bukan karena kesalahan orang lain saja, tetapi karena hatinya sendiri penuh kekasaran akibat dosa-dosa yang tak pernah dibersihkan. Dan istighfar melembutkan hati sehingga hubungan pun kembali baik dengan izin Allah. Di dalam istighfar tersembunyi kekuatan yang mampu meredam kegelisahan, sebab tidak ada yang lebih menenangkan selain merasa bahwa Allah telah mengampuni kesalahan kita. Dan ketika hati tenang, maka hidup pun terasa lebih mudah dijalani. Banyak orang mencari ketenangan melalui dunia, tetapi ketenangan sejati hanya datang dari Allah. Dan istighfar adalah cara untuk menarik ketenangan itu turun ke dalam hati.
Untuk terus mendalami rahasia-rahasia besar dan pandangan hidup yang menenangkan seperti ini, saya ingin mengajak Anda untuk segera menonton dan juga mendukung channel ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar Anda di bawah setelah menonton video ini. Karena setiap dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi konten yang insya Allah bermanfaat. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia sedang mengundang malaikat untuk mendoakan kebaikan baginya. Sebab para malaikat mencintai hati yang bertaubat, hati yang lembut, dan hati yang terus meminta ampun kepada Allah. Istighfar juga membuat seseorang lebih dekat dengan Allah, dan kedekatan itu akan mengubah cara ia memandang hidup. Karena orang yang dekat kepada Allah tidak mudah takut, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah putus asa. Sebab ia yakin bahwa Allah selalu mengawasinya dan tidak akan meninggalkannya. Dalam hidup, seringkali Allah menunda rezeki bukan karena Allah tidak ingin memberi, tetapi karena Allah ingin hamba itu kembali mendekat, merendah, dan memohon ampun. Lalu ketika ia kembali, tiba-tiba rezeki dan kemudahan datang dari segala arah. Itulah sebabnya istighfar bukan hanya amalan setelah dosa, tetapi amalan yang membuka pintu-pintu pertolongan Allah, bahkan ketika seseorang tidak tahu dari mana pertolongan itu akan datang. Banyak orang mengabaikan istighfar karena mereka tidak melihat hasilnya secara instan. Tetapi, seperti biji yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon yang besar, begitu pula istighfar membutuhkan konsistensi hingga akhirnya menghasilkan perubahan besar dalam hidup seseorang. Setiap kali seseorang berkata, "Astaghfirullah," Allah sedang menghapus sesuatu dari hidupnya, entah itu dosa, kesedihan, kesempitan, atau bencana yang seharusnya menimpanya. Dan seseorang mungkin tidak pernah tahu apa saja yang Allah selamatkan darinya melalui istighfar tersebut. Istighfar juga memberikan kejernihan pikiran. Sebab dosa membuat pikiran kusut, namun istighfar mengembalikan kejernihan itu sehingga seseorang lebih mudah mengambil keputusan yang tepat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan istighfar, seseorang belajar untuk tidak sombong karena ia selalu mengingat bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, banyak salah, dan tidak akan berkutik tanpa pertolongan Allah. Bahkan ketika hidup terasa baik-baik saja, istighfar tetap menjadi amalan yang penting karena seseorang tidak pernah tahu dosa kecil apa yang mungkin membuat keberkahannya hilang, dan istighfar menjaga keberkahan itu tetap tinggal dalam hidupnya. Ada saatnya Allah memberi masalah agar seseorang kembali beristighfar, dan ketika ia kembali, masalah itu sirna seakan-akan tidak pernah ada. Dan ia baru menyadari betapa besar kekuatan istighfar setelah melewati semua itu. Istighfar adalah pelindung dari kemurkaan Allah, sebab selama manusia terus meminta ampun, Allah terus menangguhkan hukuman yang seharusnya ia terima. Bahkan Allah mengganti hukuman itu dengan kasih sayang. Dan ketika seseorang telah merasakan bagaimana istighfar mengubah hidupnya, ia akan mengerti bahwa amalan yang tampak sederhana ini sebenarnya adalah salah satu bentuk cinta terbesar Allah kepada manusia. Karena Allah menyediakan pintu kembali yang tidak pernah tertutup. Dan inilah rahasia yang sering diabaikan banyak orang, bahwa istighfar bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa depan. Bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga untuk membuka keberkahan. Siapapun yang ingin hidupnya berubah, hatinya tenang, jalannya lapang, dan masa depannya penuh cahaya, maka perbanyaklah istighfar. Sebab istighfar adalah jalan pulang yang selalu aman, dan selama seseorang pulang kepada Allah, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam hidup, banyak orang terus bekerja keras dari pagi hingga malam, berusaha dengan segala tenaga, namun rezeki yang datang terasa tidak sebanding dengan usaha mereka. Dan mereka bertanya-tanya di mana letak salahnya. Padahal, seringkali bukan usahanya yang kurang, melainkan pintu rezekinya yang tertutup oleh dosa-dosa yang tak ia sadari menumpuk hari demi hari. Dan hanya istighfar yang mampu membuka pintu itu kembali. Rezeki bukan sekedar uang atau harta, tetapi juga berupa kesehatan, ketenangan hati, pertemanan yang baik, hubungan keluarga yang harmonis, pekerjaan yang lancar, dan hidup yang jauh dari mara bahaya. Dan semua bentuk rezeki ini bisa datang dengan deras ketika seseorang memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang yang memperbanyak istighfar akan Allah beri hujan lebat, harta melimpah, anak-anak yang menenteramkan hati, serta kebun dan sungai yang subur. Yang berarti bahwa istighfar bukan hanya membawa rezeki kecil, tetapi membawa rezeki besar yang dapat mengubah masa depan seseorang. Banyak orang merasa sudah kehabisan cara untuk memperbaiki hidup, sudah mencoba semuanya, namun tak ada perubahan. Dan mereka tidak sadar bahwa solusi itu ada pada sesuatu yang sangat sederhana,
meminta ampun kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ketika seseorang membuka hari dengan istighfar, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu-pintu langit agar Allah memudahkan segala urusannya sepanjang hari itu. Dan seringkali kemudahan tersebut datang dalam bentuk yang tidak terlihat, seperti dihindarkan dari musibah yang besar, dijauhkan dari kerugian, atau ditarik ke arah peluang yang baik. Sebagian orang bertanya mengapa rezeki orang lain tampak begitu mudah mengalir, padahal mereka sama-sama bekerja keras. Namun perbedaannya bukan pada kerja kerasnya, melainkan pada kebiasaan hati mereka. Karena hati yang terbiasa dengan istighfar lebih mudah menerima keberkahan daripada hati yang jauh dari Allah. Istighfar membuat seseorang dicintai oleh Allah, dan ketika seseorang dicintai Allah, maka Allah akan membuka baginya jalan yang tidak pernah ia sangka, seperti rezeki yang datang melalui orang yang tidak ia kenal, kesempatan yang muncul tiba-tiba, atau pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Seringkali seseorang merasa rezekinya sempit karena hatinya gelisah, pikirannya kusut, dan langkahnya berat. Dan semua itu sebenarnya adalah rezeki yang menguap karena dosa. Tetapi ketika ia memperbanyak istighfar, tiba-tiba hatinya menjadi ringan dan pikirannya jernih, yang membuatnya lebih mudah melihat peluang di sekitarnya. Rezeki juga berupa kecerdasan dalam mengambil keputusan, dan istighfar membuka akses kepada hikmah Allah yang membuat seseorang mampu memilih jalan yang tepat sehingga hidupnya menjadi lebih mudah dan rezekinya lebih mengalir. Ada orang yang hidupnya kacau bukan karena tidak bekerja, tetapi karena setiap langkah salah, setiap keputusan keliru, dan setiap rencana tidak berjalan, dan itu terjadi tanpa cahaya Allah. Namun istighfar menyalakan kembali cahaya itu, sehingga ia dapat melihat jalan hidupnya dengan lebih jelas. Istighfar bukan sekedar ucapan, tetapi sebuah energi spiritual yang menyulut perubahan, seperti udara bersih yang memasuki ruangan penuh debu. Dan semakin sering diucapkan, semakin bersih ruangan itu, hingga rezeki pun datang dengan lebih mudah. Banyak kisah nyata tentang orang-orang yang hidupnya berubah 180 derajat setelah memperbanyak istighfar. Mulai dari pedagang yang dagangannya selalu sepi, lalu tiba-tiba ramai tanpa sebab yang jelas, hingga seseorang yang utangnya menumpuk, tetapi tiba-tiba menemukan jalan keluar yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia sebenarnya sedang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan ketika Allah mengambil alih urusan hidup seseorang, maka tidak ada satupun masalah yang tetap menjadi masalah, karena semuanya berubah menjadi kemudahan. Ada saatnya Allah menahan rezeki bukan karena Allah tidak ingin memberi, tetapi karena Allah ingin hamba itu kembali. Dan istighfar adalah jalan kembali yang paling cepat, paling mudah, dan paling disukai oleh Allah. Seringkali kita lupa bahwa dosa adalah penghalang terbesar rezeki. Sebagaimana pintu yang dikunci rapat dari dalam tidak bisa dibuka dari luar, demikian pula rezeki tidak bisa masuk ke dalam hidup seseorang jika hatinya terkunci oleh dosa-dosa yang tidak pernah dibersihkan. Istighfar adalah kunci yang membuka semua kunci. Dan ketika kunci terbuka, rezeki tidak hanya datang satu arah, tetapi dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Karena Allah Maha Mampu untuk memberikan rezeki, bahkan melalui jalan yang menurut manusia mustahil. Ketika seseorang merasa rezekinya sulit, ia seharusnya tidak hanya fokus meningkatkan kerja keras, tetapi juga meningkatkan istighfar. Karena kerja keras membuka pintu bumi, sedangkan istighfar membuka pintu langit. Dan ketika pintu langit terbuka, pintu bumi pun mengikuti. Ada orang yang hidupnya selalu cukup meski penghasilannya biasa saja. Dan itu adalah bentuk rezeki yang datang dari keberkahan, bukan dari jumlah. Dan keberkahan itu datang melalui istighfar yang terus mengalir dari hati dan lisannya. Rizki yang berkah adalah rizki yang membuat seseorang semakin dekat kepada Allah, semakin tenang, semakin bersyukur, dan semakin baik akhlaknya. Dan istighfar adalah salah satu amalan yang Allah jadikan sebagai magnet keberkahan tersebut. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia akan mulai merasakan perubahan dalam cara Allah mengatur hidupnya. Mulai dari hal-hal kecil seperti dipertemukan dengan orang baik, dimudahkan dalam urusan sepele, hingga hal besar seperti mendapat peluang yang mengubah nasib. Orang yang jarang beristighfar seringkali merasakan hidupnya berat, seolah-olah segala hal harus diperjuangkan dengan keras. Namun, orang yang terbiasa beristighfar merasakan kemudahan yang tidak dapat dijelaskan, karena Allah memegang tangannya dan menuntunnya di setiap langkah. Dan inilah rahasia besar yang sering terlupakan, bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mengundang rizki.
menghapus kesempitan, membuka peluang, dan memperluas jalan hidup seseorang. Sehingga ia hidup dengan penuh kemudahan, keberkahan, dan ketenangan. Siapapun yang ingin pintu rezekinya terbuka, hatinya dilapangkan, dan jalan hidupnya dimudahkan, maka perbanyaklah istighfar dengan sungguh-sungguh, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan setiap kalimat istighfar adalah ketukan yang mengetuk pintu-pintu langit, sampai akhirnya pintu itu terbuka lebar. Hati manusia adalah tempat paling lembut, namun juga tempat paling rapuh. Dan di dalamnya tersimpan banyak luka yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun, namun terasa begitu menyakitkan di dalam batin. Dan salah satu penyembuh paling ampuh bagi luka-luka itu adalah istighfar yang mengalir tulus dari hati yang ingin kembali kepada Allah. Ada banyak luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, karena waktu hanya membuat seseorang terbiasa, tetapi tidak benar-benar sembuh. Dan istighfar datang bukan untuk membuat seseorang terbiasa, melainkan untuk benar-benar membersihkan luka itu dari akar masalahnya, yaitu dosa dan jaraknya dari Allah. Dalam hidup, ada masa ketika seseorang merasa hampa meski dikelilingi banyak orang, merasa sedih tanpa sebab yang jelas, merasa gelisah meski semuanya sedang baik-baik saja. Dan di saat-saat seperti itu, istighfar adalah napas bagi hati yang sedang tenggelam dalam kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali seseorang mengucapkan istighfar, ia sedang mengetuk pintu Allah agar hatinya kembali dikuatkan. Karena hati adalah milik Allah, dan hanya Dia yang mampu membalikan keadaan hati sekejap, dari gelap menjadi terang, dari gelisah menjadi tenang, dari kacau menjadi damai. Orang yang memperbanyak istighfar akan merasakan hatinya lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul mulai diangkat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan itulah pertolongan Allah yang turun kepada orang-orang yang memohon ampun dengan tulus. Gelisah seringkali muncul karena hati banyak membawa beban dosa yang tidak disadari, seperti debu yang menempel sedikit demi sedikit hingga menghalangi cahaya masuk. Dan istighfar bekerja seperti air yang mengalir membersihkan debu itu hingga hati kembali bening dan mampu merasakan ketenangan. Banyak orang menjuma menghapus kegelisahan dengan hiburan, pelarian, atau menyibukkan diri. Tetapi mereka lupa bahwa kegelisahan bukan di pikiran, melainkan di hati. Dan hati hanya bisa tenang jika dibersihkan, bukan dialihkan. Dan pembersih hati terbaik adalah istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar akan merasakan perubahan perlahan-lahan. Seperti hatinya lebih sabar, pikirannya lebih jernih, dan jiwanya lebih kuat. Seakan-akan Allah memberikan energi baru yang membuatnya lebih siap menghadapi kehidupan. Istighfar juga membuat seseorang lebih mudah memaafkan. Karena ketika Allah memaafkannya, hatinya ikut belajar bahwa memaafkan adalah jalan menuju kebebasan batin. Dan orang yang mudah memaafkan hidupnya lebih tenang daripada orang yang memendam rasa sakit. Kadang, seseorang tidak sadar bahwa kesedihannya bertahun-tahun bukan semata karena masalah hidup, tetapi karena hatinya menjauh dari Allah. Dan ketika ia kembali melalui istighfar, ia merasa seperti menemukan rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Istighfar adalah terapi bagi hati yang kering, hati yang kosong, hati yang takut, dan hati yang mengalami luka-luka batin. Karena setiap kalimat istighfar menghubungkan hati dengan Rob yang maha menenangkan. Ketika seseorang beristighfar dalam keadaan sedih, ia sedang mengatakan kepada Allah bahwa ia membutuhkan pertolongannya. Dan Allah dengan sifatnya yang maha penyayang akan memberikan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Orang yang hidupnya penuh kegelisahan seringkali lupa bahwa ketenangan bukan ditemukan di luar diri, tetapi diturunkan ke dalam hati. Dan istighfar adalah amalan yang menarik ketenangan itu turun. Banyak orang merasa hatinya keras, sulit menerima nasihat, sulit tersentuh oleh ayat-ayat Allah, atau sulit menangis saat berdoa. Dan itu terjadi karena hati tertutup oleh dosa. Tetapi istighfar membuka lapisan-lapisan penutup itu sehingga hati kembali lembut. Hati yang lembut adalah tanda bahwa rahmat Allah dekat, dan istighfar adalah cara untuk membuat rahmat itu menetap di dalam hati seseorang. Ketika seseorang sering merasa marah tanpa sebab, mudah tersinggung atau cepat kecewa, itu adalah tanda bahwa hatinya lelah. Dan istighfar adalah obat yang menenangkan kelelahan itu dengan cara yang tidak disadari. Sebagian orang merasa sulit tidur karena pikiran tidak tenang. Dan ketika mereka mencoba beristighfar sebelum tidur, tiba-tiba hati mereka seperti ditenangkan oleh kekuatan yang lembut,
hingga akhirnya mata mereka terpejam dengan penuh ketenangan. Istighfar membuat seseorang menyadari bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada Allah yang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya, bahkan ketika seluruh dunia tidak peduli. Dan kesadaran itu saja sudah cukup membuat hati menjadi lebih damai. Tidak ada yang lebih indah selain hati yang merasa dekat dengan Allah, dan istighfar adalah jembatan menuju kedekatan itu, karena Allah mencintai hamba yang mau kembali dan tidak sombong. Orang yang menjadikan istighfar sebagai rutinitas akan merasakan hatinya perlahan berubah menjadi lebih kuat, menghadapi cobaan, lebih bersyukur menerima nikmat kecil, dan lebih mampu melihat kehidupan dengan lebih positif. Dan ketika hati sudah tenang, seluruh hidup pun ikut tenang. Karena hati adalah pusat dari segala sesuatu. Dan istighfar membersihkan pusat itu agar seseorang bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan lebih bahagia. Inilah rahasia besar yang banyak manusia cari-cari. Ketenangan bukan datang dari dunia, tetapi dari hati yang dibersihkan dari dosa melalui istighfar, yang terus diucapkan dengan tulus. Siapapun yang ingin hatinya sembuh, jiwanya kuat, dan pikirannya terang, maka perbanyaklah istighfar, karena istighfar adalah obat yang tidak pernah menyembuhkan hati yang ingin kembali kepada Allah. Setiap manusia pasti melalui masa-masa sulit dalam hidupnya. Masa di mana segala sesuatu terasa berat, langkah terasa lambat, dan pikiran terasa buntu. Dan di saat-saat seperti itulah istighfar menjadi tali penyelamat yang menuntun seseorang keluar dari jalan buntu, menuju jalan terang yang penuh pertolongan Allah. Ada kesulitan yang tampak di depan mata seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah keluarga. Namun ada pula kesulitan yang tidak terlihat, seperti tekanan batin, rasa takut, kecemasan berlebih, dan kebingungan arah hidup. Dan istighfar mampu memberikan pertolongan untuk keduanya sekaligus. Seringkali seseorang merasa bahwa usahanya sudah maksimal, namun hasilnya tidak berubah, seolah-olah hidupnya berhenti di situ saja. Dan di saat ia merasa tidak ada lagi pintu yang dapat diketuk, istighfar justru membuka pintu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istighfar membuat seseorang menyadari bahwa kesulitan bukanlah tanda bahwa Allah membencinya, tetapi tanda bahwa Allah ingin ia kembali, ingin ia mendekat, ingin ia merendah, dan ingin ia mengakui kebutuhannya kepada Allah. Ketika seseorang merasa hidupnya buntu, sebenarnya tidak ada yang benar-benar buntu. Karena Allah selalu menyediakan jalan keluar, namun jalan itu sering tertutup oleh dosa. Dan istighfarlah yang membuka kembali jalan itu agar seseorang dapat melihat arah yang benar. Banyak orang mencoba menyelesaikan masalahnya sendirian, mengandalkan kekuatan pikiran, strategi, dan kemampuan dirinya sendiri, tetapi lupa bahwa manusia memiliki batas, dan ketika ia memperbanyak istighfar, ia sedang meminta bantuan dari zat yang tidak memiliki batas apapun. Kesulitan hidup seringkali adalah hasil dari keputusan yang salah, dan keputusan yang salah sering berasal dari hati yang jauh dari Allah. Namun istighfar mendekatkan kembali hati kepada Pencipta, sehingga pikiran jernih dan langkah kembali terarah. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia sedang mengakui bahwa ia tidak sempurna, bahwa ia banyak salah, dan bahwa ia membutuhkan Allah. Dan pengakuan itu membuat Allah menurunkan bentuk pertolongan yang tidak pernah ia bayangkan. Pertolongan itu bisa datang melalui seseorang yang tiba-tiba menawarkan bantuan, peluang yang muncul tanpa disengaja, pikiran yang tiba-tiba menemukan solusi, atau keadaan yang tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah. Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang kembali kepadanya berjalan sendirian, dan istighfar adalah tanda bahwa seseorang ingin kembali, ingin membuka tangannya kepada Allah, dan ingin mengakui bahwa ia lemah tanpa bantuan Allah. Kadang seseorang merasa bahwa masalahnya terlalu besar, tetapi bagi Allah tidak ada masalah yang terlalu besar, dan bagi hati yang penuh istighfar tidak ada beban yang tidak bisa dipikul. Istighfar memberikan ketenangan yang memungkinkan seseorang melihat masalahnya dengan lebih jernih, dan banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kejernihan pikiran dan ketenangan hati. Dalam hidup, ketakutan seringkali justru memperbesar masalah. Tetapi istighfar menghilangkan ketakutan itu dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba yang meminta ampun. Ketika Allah mengampuni, Allah bukan hanya menghapus dosanya, tetapi juga menghapus kesulitan yang menyertainya. Karena dosa dan kesulitan berjalan beriringan, dan ketika dosa hilang, kesulitan pun ikut lenyap. Orang yang terbiasa beristighfar akan menyadari satu hal penting, bahwa ia lebih cepat bangkit dari kesulitan
karena Allah memudahkan segala urusannya, memperbaiki jalannya, dan melembutkan hati orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang dulunya merasa terpuruk dan tidak punya harapan. Namun setelah memperbanyak istighfar setiap hari, hatinya terasa lebih kuat, langkahnya lebih mantap, dan jalannya perlahan terbuka satu persatu hingga ia keluar dari semua kesulitannya. Istighfar bukan hanya menghapus kesalahan masa lalu, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Karena setiap kalimat istighfar adalah doa, permohonan, dan permintaan pertolongan yang Allah dengar. Allah tidak akan menolak hamba yang datang dengan hati rendah dan meminta ampun. Justru Allah akan menolongnya, memeluknya dengan rahmat, dan membimbingnya melewati setiap kesulitan hidup. Seringkali seseorang tidak sadar bahwa kesulitan yang ia alami bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengembalikannya kepada Allah, dan ketika ia kembali, kesulitan itu akan berubah menjadi kemudahan. Ada kesulitan yang tidak akan pernah selesai dengan kecerdasan, tidak akan selesai dengan uang, dan tidak akan selesai dengan bantuan manusia. Dan hanya akan selesai ketika seseorang kembali kepada Allah melalui istighfar yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Dan ketika Allah sudah membuka jalan keluarnya, seseorang akan melihat betapa banyak masalah yang tampak besar tiba-tiba menjadi ringan. Betapa banyak hal yang terasa rumit tiba-tiba menjadi sederhana, dan betapa banyak hal yang terasa mustahil tiba-tiba menjadi mungkin. Itulah rahasia besar istighfar. Ia tidak hanya membersihkan, tetapi juga menuntun. Tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka jalan keluar. Tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga mengubah hidup seseorang. Siapapun yang ingin keluar dari kesulitan sekecil apapun atau sebesar apapun kesulitan itu, maka perbanyaklah istighfar. Karena Allah telah berjanji bahwa istighfar adalah jalan keluar dan janji Allah tidak pernah meleset. Dan akhirnya setelah semua perjalanan panjang tentang istighfar, kita sampai pada satu kesimpulan besar bahwa rahasia terbesar dari istighfar bukan hanya sekedar permohonan ampun, bukan hanya rangkaian kata yang kita ulang setiap hari, tetapi sebuah pintu yang menghubungkan hati kita dengan rahmat Allah yang tak pernah habis. Karena setiap kali kita mengucapkan astagfirullah, kita sebenarnya sedang memanggil kasih sayangnya, sedang mengetuk pintu keberkahannya, sedang memohon agar seluruh kesalahan kita dihapus dan diganti dengan kebaikan, sedang meminta agar hati yang kusut diluruskan kembali, sedang berharap agar masa depan kita dibersihkan dari berbagai hal yang menghalangi langkah kita. Dan inilah rahasia besar yang sering tidak disadari bahwa istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga membuka jalan hidup, memperbaiki rizki, menenangkan jiwa, melembutkan hati yang keras dan mendekatkan kita kepada pertolongan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, hidupnya mulai berubah tanpa ia sadari. Tiba-tiba masalah yang berat menjadi ringan, jalan yang buntu mulai terbuka, hati yang gelisah mulai tenang, rezeki yang seret mulai mengalir, hubungan yang retak mulai terhubung kembali. Dan semua itu terjadi karena Allah tidak pernah mengabaikan hamba yang kembali kepadanya dengan kesungguhan. Dan rahasia terbesar lain yang jarang orang tahu adalah bahwa istighfar mengundang hal-hal baik datang tanpa diminta. Karena istighfar adalah cahaya yang memanggil pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga. Kadang lewat orang, kadang lewat situasi kecil, kadang lewat ketenangan batin, kadang lewat pintu rizki yang sebelumnya terlihat mustahil. Inilah sebabnya sebagian orang yang hidupnya penuh masalah tiba-tiba merasakan perubahan besar setelah membiasakan istighfar. Karena mereka sedang menjemput janji Allah yang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, bahwa siapapun yang beristighfar dan kembali kepadanya, maka Allah akan memperluas rizkinya, menghilangkan kesulitannya, dan memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan pada akhirnya rahasia paling besar dari semua rahasia istighfar adalah bahwa ia membuat kita dekat dengan Allah. Dan ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ia tidak pernah benar-benar sendirian, tidak pernah benar-benar kehilangan arah, tidak pernah benar-benar kehabisan harapan. Karena Allah selalu menuntun setiap langkah hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang jujur. Jadi bila hari ini hidup terasa berat, bila jalan terasa sempit, bila hati terasa gelisah, bila masa depan terasa menakutkan, maka jangan menyerah, jangan berpikir bahwa hidup ini buntu. Karena mungkin yang kita butuhkan hanyalah kembali memperbanyak istighfar, membuka pintu yang selama ini tertutup oleh kita sendiri. Dan ketika pintu itu kembali terbuka,
Anda akan melihat bagaimana hidup perlahan berubah, bagaimana cahaya masuk kembali ke dalam hati, bagaimana langkah menjadi lebih ringan, dan bagaimana hal-hal yang dulu terasa mustahil tiba-tiba mulai mungkin. Itulah rahasia besar di balik istighfar, bahwa ia mengubah hidup dari dalam, mengubah hati sebelum mengubah takdir, dan mengubah cara kita melihat dunia sebelum dunia berubah untuk kita. Maka jangan berhenti, jangan ragu, jangan menunda. Mulai hari ini dan seterusnya, jadikan istighfar sebagai napas baru dalam hidup Anda, dan saksikan bagaimana Allah membukakan jalan-jalan yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Dan itulah rahasia besar di balik istighfar yang selama ini mungkin tidak pernah kita sadari. Begitu banyak pintu yang Allah sediakan, begitu banyak kesempatan yang Allah buka, dan begitu besar kasih sayangnya bagi siapapun yang mau kembali kepadanya dengan ucapan astagfirullah yang tulus. Maka, sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengajak Anda untuk menjaga amalan istighfar ini setiap hari, menjadikannya penguat hati, penenang jiwa, dan kunci pembuka keberkahan dalam hidup Anda. Dan jika Anda merasa menonton video ini bermanfaat, membantu membuka sudut pandang baru, atau menenangkan hati Anda meski sedikit saja, jangan lupa untuk menyukai video ini agar semakin banyak orang yang ikut merasakan manfaatnya. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang insya Allah akan terus menguatkan hati dan memperbaiki perjalanan kita menuju Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rizki dari langit dan bumi-Mu, dan jadikanlah istighfar sebagai penarik rizki kami yang paling kuat. Rizki yang halal, baik, dan penuh keberkahan. Ya Allah, tenangkanlah hati kami dari segala kegelisahan dan ketakutan dunia. Gantilah kesedihan kami dengan ketenangan, dan kesempitan kami dengan kelapangan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Perbaikilah hubungan kami dengan sesama, dan berikanlah kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari musibah, kesempitan, dan segala takdir buruk yang belum Engkau tetapkan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar, dan senantiasa mencintai-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, terimalah setiap istighfar kami, dan jadikanlah ia sebagai sebab terbukanya seluruh pintu kebaikan bagi kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah akhir hayat kami dalam keadaan husnul khotimah, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai di surga-Mu, Al-Firdaus Al-A'la. Ya Allah, berikanlah taufik kepada tim ARS Pandangan Hidup untuk terus menyebarkan kebaikan dan manfaat melalui tayangan mereka. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendukung channel ini. Kami tunggu komentar dan dukungan subscribe Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.